di dalam sesi kali ini kakak ini cuma ngejelasin aja, ngejelasin materi yang materi apa aja yang ingin kakak bawain dalam proses bimbingan. Nah sebelumnya kita kenalan dulu biar lebih akrabnya. Dari sini dulu, namanya? Meta. Terus yang di belakang? Naswa, Meta dan Naswa. Terus? Sulis dan Nesa. Oke. Sulis dan Nesa. Nah, jadi yang pertama, materi bimbingan kakak yang pertama itu adalah sama seperti yang mungkin banyak orang ambil, yaitu materi kepercayaan diri. Tahu kan kepercayaan diri itu apa? Ada yang tahu nggak? Secara sekilas pengertiannya apa? Ya betul, 100 buat kamu. Nah jadi kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepercayaan diri itu adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan potensi diri sendiri. Jadi kamu yakin, kamu tahu kemampuanmu, kamu tahu potensimu, terus kamu yakin sama potensi dan kemampuanmu. Kamu yakin. Nah, itu baru bisa dibilang kepercayaan diri. Nah, mencakup perasaan positif tentang diri sendiri, kemampuan untuk menghadapi tantangan, keberanian untuk mengambil resiko. Nah, jadi mengambil resiko itu juga suatu bagian dalam kepercayaan diri. Ada yang pernah mengambil resiko dalam memilih makanan? Contohnya, pernah apa? Contohnya, coba diceritain. Apa? Iya. Tapi sudah mulai, dari kamu memilih itu berarti kan sudah ada rasa percaya diri, udah tahu kamu itu udah ada keberanian untuk memilih, walaupun kamu tahu ada resikonya. Yang lainnya ada? Sama ya mungkin ya. Jadi mungkin itu contoh sedikit saja dari Sulis tadi terkait kepercayaan dirinya Sulis tadi. Setelah itu ada materi kakak yang kedua, yaitu manajemen emosi dan diri. Manajemen diri lah. Oke, bagaimana cara memanage diri, tapi ini dalam tanda kutip emosi dalam diri sendiri. Kalian punya sosial media kan? Punya sosial media, terus kalian juga sering buka TikTok yang lagi tren sekarang. Yang lagi tren sekarang itu stoik, tahu? Stoik, nggak tahu. Nah, stoik itu adalah salah satu aliran filsafat. Stoik itu ada salah satu aliran filsafat bagaimana mencapai kebahagiaan dan mengelola stres serta tekanan dalam hidup. Jadi bagaimana kamu mengelola perasaanmu, bagaimana kamu cara mengelola kebahagiaanmu, bagaimana kamu mengelola stres, outputnya untuk kebahagiaanmu sendiri. Contohnya, kalau kasih contohnya ini, kalian mungkin pernah dengar lah kutipan yang di sosial media. Kalau misal rumahnya Nesa, kalau rumahnya Nesa ini kebakaran, kalau rumahnya Nesa ini kebakaran. Nah, yang Nesa lakuin pertama itu madamin api atau kalau rumah Nesa ini dilempar orang sama api. Nah, gitu. Contohnya di luar. Rumah Nesa ini dilempar orang sama bola-bola api. Ya, langsung bakar rumah Nesa ini. Yang Nesa lakuin ini madami api atau ngejar orangnya? Madami api dulu kan? Madami api dulu baru ngejar orangnya. Sama kayak untuk diri sendiri. Ketika ada aura-aura negatif masuk ke dalam diri kalian sendiri, ketika ada judge atau apalah pokoknya hujatan ke dalam diri kalian sendiri, yang pertama kali harus kalian lakukan itu apa? Nenangin diri dulu atau langsung
ngehakimin orang yang ngejek itu tadi. Nah itu tadi, itu salah satu aliran stoik dari filsafat stoikisme itu namanya. Jadi mungkin kalian kalau udah di jenjang perkuliahan atau di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kalian bisa belajar. Nah tapi itu salah satu landasannya kakak bawa untuk materi manajemen emosi. Jadi kakak bawa dari materi filsafat stoikisme itu tadi, bagaimana kalian mengelola emosi, bagaimana kalian mengelola pikiran kalian untuk bahagia kalian sendiri. Contohnya kan udah kakak jelasin kan tadi, maksud paham Jun. Oke. Jadi mungkin cukup sampai sekian saja presentasi materi bimbingan dari kakak. Semoga apa yang kakak omongin ini bisa masuk di dalam pemikiran kalian, bisa kalian cerna, bisa kalian terapkan. Kalau bisa diterapkan ya jadi dapat poin plus. Jadi kakak ngomong nggak sia-sia. Mungkin cukup sekian dari kakak. Apabila ada salah mohon maaf. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.